Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk mengekstrak minyak kacang. Yang pertama ada labu soklet, selanjutnya ada kondensor, kacang yang sudah ditimbel, pelarutnya menggunakan edeksan, vaselin, dan labu alas bulat, serta mantel pemanas. Dan di sana juga ada pompa air. Sudah di oven, kemudian dimasukkan ke dalam desikator.
heksana dimasukkan ke dalam labu lemak secukupnya. Kemudian dilakukan perangkaian alat. Selesai, matikan semua alat, yaitu mantel pemanasnya dan pompa air yang digunakan. Berikutnya ialah membongkar dari alat soklet itu sendiri. Yang pertama yang harus dibongkar adalah bagian kondensornya. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil alat tabung sokletnya. Untuk timbel yang digunakan kemudian ditempatkan pada wadah yang sekiranya muat saja. Di sini digunakan wadah beker. Berikut adalah hasil dari proses penguapan selesai. Selanjutnya ialah cara untuk mematikan atau menghentikan proses penguapan ini. Yang pertama yaitu matikan pengatur suhu dari alat ini. Yang kedua, matikan pengatur rotarinya. Dan kemudian matikan kompresor yang digunakan. Proses selanjutnya yaitu melepas pengait pada alat rotari evaporator ini dengan labu alas bulat. Berikut adalah hasil dari isolasi minyak yang dihasilkan setelah mengalami penguapan pelarut. Bisa dilihat minyak yang dihasilkan berwarna kekuningan.
Berikut adalah langkah-langkah analisis bilangan asam. Tahap pertama, timbang minyak sebanyak 2 gram ke dalam Erlenmeyer 200 liter. Pada sampel minyak 2 gram dimasukkan 50 ml etanol 96%. Prosedur selanjutnya adalah set alat reflux. Yang pertama, kondensor disambungkan dengan Erlenmeyer yang berisi minyak dan etanol. Yang selanjutnya, kaitkan rangkaian kondensor pada statif. Masukkan selang tempat masuknya air pada lubang bagian bawah kondensor. Masukkan selang tempat keluarnya air pada lubang bagian atas kondensor. Pastikan air yang digunakan dalam keadaan dingin dengan menambahkan es. Colokkan pompa dalam stop kontak sehingga dialiri arus listrik. Hidupkan hot plate. Atur suhu. Lakukan reflux hingga sampel mendidih. Lepaskan seperangkat reflux ketika sampel telah mendidih. Hasil reflux digojok dengan kuat. Selanjutnya, siapkan alat titrasi. Letakkan buret pada statif. Cuci buret yang akan digunakan untuk titrasi dengan menambahkan KOH ataupun titran yang akan digunakan. Keluarkan KOH atau titran tersebut dan lakukan tahap pencucian ini beberapa kali. Prosedur selanjutnya adalah titrasi. Masukkan titran atau KOH dalam buret. Tambahkan indikator PP sebanyak 2 ml pada sampel minyak sebagai titrat. Catat volume awal titran sebelum melakukan titrasi. Lakukan titrasi hingga sampel minyak menjadi berubah warna. Berikut perubahan warna yang dihasilkan dari titrasi. Catat volume akhir setelah dilakukan titrasi.
Percobaan terakhir adalah analisis bilangan penyambunan. Tahap pertama, standarisasi KOH alkoholis. Masukkan KOH alkoholis sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan indikator sebanyak 2-3 tetes. Masukkan HCl 0,5N pada buret sebagai titeran. Catat volume awal titeran sebelum melakukan titrasi. Lakukan titrasi pada sampel KOH alkoholis dengan titran HCl 0,5 N sampai terjadi perubahan warna. Berikut adalah hasil standarisasi KOH alkoholis. Catat volume akhir setelah melakukan titrasi. Praktikan semuanya. Yang paling penting dalam analisis lipid ini adalah standarisasi. Nah, standarisasi dari larutan-larutan yang akan digunakan yaitu KOH, HCl maupun KOH alkoholis. Standarisasi dilakukan secara berlanjut, dimulai dari membuat larutan standar kalium hidrogen ftalat 0,05 molar. Kalium hidrogen ftalat ini digunakan untuk mentitrasi KOH 0,1 molar. Selanjutnya KOH 0,1 molar yang sudah diketahui konsentrasinya digunakan untuk mentitrasi HCl 0,5 normal. Nah, dan HCl 0,5 normal sesungguhnya yang telah diketahui akan digunakan untuk menstandarisasi KOH alkoholis. Nah, selamat mencoba. Silahkan dibaca di penuntun data standarisasi. Tambahkan KOH alkoholis sebanyak 25 ml ke dalam sampel minyak. Lakukan reflux pada sampel selama 30. Kemudian dinginkan hasil reflux. Langkah selanjutnya adalah tambahkan indikator PP 2-3 tetes pada sampel hasil reflux. Masukkan HCl 0,5N pada buret sebagai titeran. Catat volume awal titeran sebelum melakukan titrasi. Berikutnya adalah titeran. Buka buret sedikit demi sedikit untuk mengeluarkan titran. Lakukan titrasi hingga menjadi berubah warna. Berikut adalah hasil titrasi yang menunjukkan adanya perubahan warna menjadi kekuningan. Catat volume akhir setelah melakukan titrasi.